Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah telah memberikan nikmatan kepada kita pada hari ini sehingga masih mampu bertemu pada lanjutan mata kuliah farmakoepidemiologi pada pertemuan keempat. Di pada hari ini kita akan membahas tentang berbagai istilah yang ada di farmakoepidemiologi terkait ukuran. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka pada kegiatan pada siang hari ini, pada kali ini dengan Al-Quran. Semoga yang kita lakukan diberikan kemudahan, keberkahan, dan kebermanfaatan ilmu bagi kita semua. Al-Fatihah. Oke, melanjutkan materi sebelumnya. Di sini kita akan membahas 3 istilah yang ada di farmakoepidemiologi atau beberapa ilmiahnya juga, yakni ada rate, rasio, dan proporsi. Nah, ketika bentuk dasar perhitungan ini merupakan bentuk yang paling nanti akan teman-teman sering dapatkan, sering gunakan di mata kuliah ini, mulai dari bagaimana cara menjelaskan suatu kejadian entah pandemi seperti ini, kemudian kejadian kesakitan, kematian, dan beberapa nilai vital yang itu nanti akan dipaparkan atau dijelaskan secara statistik. Kemudian contoh nih, angka kesakitan itu bisa diukur dengan angka insiden, angka kejadiannya, dan angka serangnya seberapa banyak. Kemudian angka kesakitan juga bisa diukur, contoh dalam skala level seberapa banyak sih, seberapa tinggi sakitnya, 1-10. Kemudian angka kematian itu juga bisa diukur dengan angka kematian atau yang disebut dengan mortality. Nah, rate sendiri nanti atau angka itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada dua. Yang pertama adalah angka insiden, yang kedua nanti ada prevalensi. Hampir sama, namun ada sedikit perbedaan yang akan diterapkan atau digunakan dalam tentang insiden dan prevalensi ini nanti. Yang pertama, angka insiden atau incident rate. Nah, di dalam angka insiden atau incident rate ini nanti kita akan menggunakan rumus ini, X per Y dikalikan K. Sebelum kita mempelajari perhitungannya, tentu saja kita mengetahui ini definisinya apa. Yang pertama adalah insiden adalah suatu ukuran frekuensi kejadian kasus baru dalam suatu populasi tertentu selama periode waktu tertentu. Nah, di sini perlu digarisbawahi, yakni adanya kasus baru. Jadi ada kasus baru atau kejadian baru atau satu hal baru yang diteliti pada kurun waktu periode tertentu. Rumus yang digunakan adalah untuk mengetahui angka insiden X per Y dikalikan K, di mana X sendiri merupakan jumlah orang dalam suatu populasi yang ditetapkan baik menurut waktu, tempat, orang, lokasi, dan sebagainya yang terkena kasus. Nah, ini kembali ke kasus tadi karena sebab tertentu selama interval waktu tertentu. Sedangkan Y jumlah orang dalam populasi tertentu tadi selama interval tertentu juga yang sama, di mana dalam kasus tersebut terjadi biasanya besar populasi pada pertengahan interval waktu diambil sebagai ukuran populasi yang ditetapkan. Atau lebih sederhananya gini nih, X adalah jumlah kasusnya, kasus baru, Y adalah tempat atau populasi di mana X terjadi atau kasus itu terjadi. Misalkan ada anak yang tidak mengikuti perkuliahan atau ada mahasiswa yang ikut perkuliahan farmakoepidemiologi pada hari ini. Nah, X-nya adalah yang tidak masuk, Y-nya berarti total satu kelas tadi. Itu insiden. Kemudian K adalah suatu konstanta. Kebanyakan atau biasanya menggunakan 100.000, namun juga bisa 100, 1000, 10.000, sehingga mana yang sering digunakan
Yang sering digunakan adalah yang 100.000, namun semuanya bisa digunakan karena intinya nanti pada nilai K sampai nilai angka insiden rate-nya itu didapatkan satu digit sebelah titik kiri desimal, atau lebih sederhananya satu angka di belakang koma. Contoh ini 4,2 per 100, pokoknya 0,42 per 1000, jadi nilai K-nya 100 bukan 1000. 9,6 per 100.000, K-nya 100.000 bukan 0,96 per 1 juta dengan nilai K 1 juta. Jadi apakah yang 0, salah? Tidak, tapi lebih tepat atau lebih lazim kalau menggunakan satu angka di belakang koma. Bisa dipahami ya. Kemudian angka yang paling sering digunakan untuk mengukur frekuensi di mana kasus terjadi dengan angka insiden. Nah, angka insiden nanti setelah didapatkan tadi 4,2, suatu populasi dengan nilai angka insiden lebih tinggi dibanding populasi lain dikatakan mempunyai peluang resiko lebih tinggi. Misalkan tadi didapatkan nilai 4,2 pada populasi A dan 10 pada populasi B, maka populasi B dia punya peluang resiko lebih tinggi, itu dibandingkan 4 banding 10 berapa kali, misalkan 2,5. Oh, resikonya 2,5 kali lebih tinggi dibandingkan populasi yang A. Jadi begitu bedanya. Jadi didapatkan angka nanti untuk peluang untuk digambarkan jadi peluang resikonya untuk angka insiden. Yang kedua, insiden biasanya akan mulai rancu atau membingungkan apabila muncul istilah prevalensi ini. Keduanya memang hampir mirip, namun sangat berbeda karena dalam rumusnya sama, tapi cara menyajikannya atau angka yang dimasukkan itu sedikit berbeda. Nah, pada prevalensi nilai X-nya adalah tidak hanya yang sedang terkena kasus baru saja, namun yang terkena kasus lama pun dia masih dihitung. Y-nya sama. Kalau pada prevalensi X yaitu semua orang yang terkena kasus karena sebab tertentu selama masa jeda tertentu, tanpa menghiraukan kapan mulai terjadi kasus tersebut, atau kalau kesakitan berarti tidak memedulikan atau mengabaikan kapan mulainya. Contoh, tadi pada insiden ada 5 anak yang tidak masuk kuliah pada hari ini. Jadi angka insidennya 5 dalam berapa banyak populasinya, kalikan K. Sedangkan prevalensi misalkan ada anak atau jumlah yang tidak mengikuti mata kuliah karena sakit pada hari ini ada 20 misalkan. Nah, kalau prevalensi 20-nya itu didapatkan mungkin pada mata kuliah sebelumnya atau yang hari kemarin itu juga sudah tidak masuk karena sudah sakit. Sedangkan kalau insiden yang tidak masuknya baru benar-benar mulai hari ini. Kalau yang prevalensi tidak tahu apakah kemarin itu masuk atau tidak. Tapi kalau insiden dapat diketahui, dipastikan bahwa yang tidak masuk benar-benar pada hari ini kalau pada contoh kasus tadi. Contoh ini, pada tahun 2015 sejumlah 412 kasus pengobatan penyakit dilaporkan pada 212.000 orang. Kemudian berapa angka insiden atau prevalensinya per 100.000? Karena di sini tidak diketahui apakah ini kasus baru atau tidak. Yang penting pada tahun 2012 dilaporkan jumlah 412. 412 berarti nilai K 412 nilai X, 212.000 nilai Y, dan nilai K-nya sudah ditentukan 100.000. Jadi tinggal bagi 412 per 212.000 dengan 100.000 didapatkan 194,3 per 100.000 penduduk. Mungkin bisa sedikit dicermati. Nanti yang membedakan antara insiden dan prevalensi adalah kalau pada prevalensi dia mengabaikan kapan mulainya, yang penting pada periode tahun 2012 dia ada kasus ini. Kalau insiden, kasus yang dilaporkan benar-benar baru mulai pada tahun 2015.
Kemudian ada lanjutannya. Pada kasus tadi yang sebelumnya diketahui juga 19 dari kasus tersebut adalah wanita di bawah umur dengan jumlah wanita di bawah 10 tahun dengan jumlah populasinya sebanyak 19.080. Berapakah angka insiden ini tentang insiden karena kejadian baru, atau kalau misalnya tidak tahu berarti harus mencari di jurnal lebih lengkap atau data lebih lengkap. Kalau di sini digunakan contoh insiden karena supaya teman-teman tahu bagaimana cara menghitungnya, karena sebenarnya sama, hanya ini berbeda cara mencari datanya. Oke, di sini insiden sama, berarti 19.000 nilai X, 19 nilai X, 19.000 nilai Y, dapatkan 99,6 per 100.000. Itu nilai insiden. Kemudian prevalensi merupakan ukuran tentang jumlah atau proporsi dari kasus. Kemudian insiden banyak kasus baru. Jadi ini prevalensi merupakan gambaran tentang jumlah kasus yang terjadi di suatu populasi. Insiden dia kasus baru dibanding pembandingnya sama populasinya. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Ternyata ada sedikit perbedaan. Pada prevalensi dia diambil dengan cara metode cross sectional. Jadi cukup pemerintah, misalkan ini bulan Februari sekarang ya, Februari, dan diambil separuh segini, maka yang penting ini ke atas itu datanya. Sedangkan untuk insiden dia harus mengetahui dari bawah, apakah dari bawah ini dia baru mulai atau tidak. Oke, jadi itu sedikit yang membedakan antara insiden dan prevalensi. Kalau pada prevalensi didapatkan dari penelitian dengan cross sectional. Jadi misalkan tadi yang penting pada saat ini dia tidak masuk, itu sebagai data prevalensi. Apakah kemarin masuk atau tidak, itu diabaikan. Sedangkan insiden harus benar-benar baru pada hari ini yang tidak masuk. Itu contohnya. Kemudian proporsi adalah 1% dari kelompok tersebut. Ini sangat mudah. Kita lihat langsung contoh aja. Harusnya sama, X dikalikan K. Bedanya X dan Y jumlah peristiwa kejadiannya, K-nya 100%. Jadi membedakan antara rumus di rate dan proporsi adalah pada X dia adalah angka kejadiannya pada peristiwa dan untuk kategori, Y juga sama. Kapan X kapan Y tergantung yang mau kita cari saja. Yang dicari berarti taruh di atas. Proporsi pada umumnya digunakan apabila tidak bisa dihitung nilai dari angka suatu kejadian atau rate tadi, baik insiden ataupun prevalensi. Karena proporsi bukan rate atau angka, sehingga tidak bisa menunjukkan perkiraan keterpaparan suatu kejadian. Contoh nih, tadi diketahui yang sakit sebanyak 10 misalkan. Nah, apabila tidak diketahui berapa sih total satu kelas, maka hanya bisa dibagi proporsi. Oh, dari 10 yang laki-laki 6, yang perempuan 4. Berarti proporsi laki-laki banding perempuan adalah 6 per total tadi. Jadi hanya begitu. Contoh lanjutan tadi. Satu daerah ada 57 kejadian akibat efek samping obat. Dari 57 adalah laki-laki dan 30-nya perempuan. Berapakah proporsinya? Nah, dia tinggal dibagi tadi. 27 per 57 kalikan 100% dapat 47,4%. Nah, yang terpenting selain cara menghitungnya tahu adalah cara membacanya. Tadi adalah peluang resiko terkena, sedangkan di sini proporsi adanya hanya membandingkan. Oh, ternyata proporsi pada kasus ini pada laki-laki sebanyak 47%, pada perempuan sebanyak 52,6%. Bukan resiko laki-laki
lebih besar atau lebih kecil dibandingkan perempuan kalau pada proporsi. Yang perlu diingat juga bahwa proporsi totalnya nanti akan selalu 100. Contoh di sini total selalu 100%, baik dan buruh, rata-ratanya pada tangible, reliability-nya bagaimana, empatinya bagaimana, dan sebagainya. Ini contoh bahwa total dalam proporsi dia pasti 100%. Seperti ini hanya menggantikan proporsi. Ternyata kepercayaan apotek yang baik sebanyak 80%, yang kurang baik atau yang buruk sebanyak 30 atau 13,4%. Baik, lanjut ke dua materi tadi, ada rate dan proporsi. Apa sih bedanya insiden dan prevalensi? Sedikit mengulang bahwa insiden merupakan kasus baru dan prevalensi merupakan total kasus yang terjadi pada periode tertentu. Apa beda insiden dan proporsi, atau apa beda rate atau angka dengan proporsi? Hasil dari rate kita bisa menyimpulkan bahwa potensi resikonya lebih besar atau kecil, sedangkan proporsi hanya menjelaskan dari kasus yang terjadi laki-laki sebanyak ini, perempuan seperti ini banyak ini. Jadi misalkan angka pada kejadian laki-laki, maka pada laki-laki misalkan 40,9, pada perempuan 50,9, maka potensi risikonya lebih besar perempuan daripada laki-laki. Kalau seperti ini bukan berarti, karena proporsi bukan potensi perempuan laki-laki lebih kecil dibandingkan perempuan pada kasus, namun dari kasus yang terjadi ada 47% laki-laki dan 53% perempuan. Terakhir, tentang rasio suatu kenyataan, frekuensi kejadian suatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya bersama dengan proporsi tadi. Di sini rasio langsung X per Y tanpa persentase. Umumnya nilai X dan Y dibagi oleh nilai X atau Y, sehingga salah satu nomor dalam rasio menjadi sama dengan 1,0. Jadi X per Y kemudian dibandingkan dengan Y per Y, atau X per X dibandingkan dengan Y per X, sehingga mana yang dipakai yang menghasilkan angka nanti 1,0. Contoh, pada kasus sebelumnya ada 27 laki-laki dan 30 perempuan. Berapa rasio kasus laki-laki terhadap perempuan? Berarti dibandingkan nih, 27 per 27 dan 30 per 27 dihasilkan 1,1 dibanding 1,1. Nah, kalau ini sama, hanya menghitung rasionya. Oh, ternyata rasio perempuan lebih banyak yang terkena kasus ini dibandingkan laki-laki. Hanya itu saja. Tidak bisa menyatakan lebih banyak terkena tensinya perempuan lagi. Kalau lebih banyak perempuannya, iya, tapi kasus tidak selalu. Oke, ini contoh soal yang nanti saya minta teman-teman mengerjakan, yang kita bahas. Jadi ini bisa nanti diulang, ditulis ulang. Selama bulan Mei tahun 2012 terjadi kasus penggunaan obat yang mengakibatkan diare. Dilaporkan sejumlah 126 kasus dengan pasien anak sebanyak 20.000. Dari 100 kasus, 60 kasus pada laki-laki dan sisanya pada perempuan. Sedangkan jumlah anak laki-laki adalah 9.200. Dan pertanyaannya ada 3, hitunglah angka insiden atau prevalensinya selama kurun tersebut, dan hitunglah angka insiden atau prevalensi terhadap 10.000 pasien. Tentukan rasionya, hitung proporsinya. Jadi ada 4 yang dikerjakan, minggu depan kita bahas. Jadi siap-siap, setiap teman harus mengetahui jawabannya. Mau tulisan kelompok silahkan, individu silahkan. Yang penting minggu depan teman mengetahui bagaimana cara perhitungannya, benar nggak salahnya, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan bisa didiskusikan di grup WhatsApp atau langsung bisa bertanya saya. Terima kasih pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Semoga yang kita lakukan pada kali ini diberikan manfaat dan diampuni segala kesalahan dan kekurangan.
Astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.